Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaida Sabita ingin mempresentasikan materi tentang akad mudharabah dalam perbankan syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Apa sih perbankan syariah itu? Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan hukum Islam dan membiayai kegiatan atau usaha yang halal dengan prinsip bagi hasil. Prinsip ini merupakan sistem utama bagi produk pembiayaan dalam perbankan syariah. Prinsip inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Bank Syariah sendiri menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip dari syariah ini yang bertujuan untuk mengamalkan tata cara bermuamalah sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Akad pembiayaan dalam perbankan syariah dibentuk untuk menjawab permasalahan besar mengenai sistem perbankan yang bebas bunga atau riba, yang telah dinilai oleh berbagai kalangan tidak mampu untuk mensejahterakan masyarakat dan cenderung membela kalangan atas atau pemilik modal. Oleh karena itu, perlunya inovasi dalam menciptakan sistem perbankan tanpa riba baik secara fungsional maupun sosial. Jadi dengan akad pembiayaan ini kita dapat mengurangi potensi untuk praktek larangan dari Islam yaitu riba. Selanjutnya akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pemberi modal atau dana, atau yang biasa disebut shahibul mal, dan penerima modal atau mudharib, yang melakukan suatu usaha dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan akad. Tujuan diberlakukannya akad mudharabah itu untuk menciptakan kerjasama antara pemilik modal yang tidak mempunyai pengalaman dalam mendirikan usaha dengan orang yang berpengalaman dalam bidang tersebut tetapi tidak memiliki modal. Ciri dari akad mudharabah yaitu saling menuntut kepercayaan dari kedua pihak, yaitu sohibul mal dan mudharib. Jadi akad mudharabah ini sangat membantu bagi pemilik modal yang tidak memiliki pengalaman dalam berusaha dengan orang yang tidak mempunyai modal tetapi berpengalaman dalam membangun sebuah usaha. Selanjutnya jenis-jenis akad mudharabah. Ada dua jenis dari akad mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu perjanjian yang membolehkan mudharib untuk mengurus dana mudharabah tanpa batasan dan syarat tertentu tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan tempat atau waktu itu telah ditentukan oleh sahibul mal. Dana dari mudharabah mutlaqah ini bersumber dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, seperti pertanian dan manufaktur. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu perjanjian yang di mana pemilik modal memberikan batasan kepada mudharib mengenai dana, tempat, cara, serta sektor usaha. Nah, dana dari mudharabah muqayyadah ini bersumber dari investor kepada satu nasabah pembiayaan. Nah, secara singkatnya, mudharabah mutlaqah ini tidak memiliki syarat. Jadi, pihak mudharib dapat menentukan tempat, waktu, ataupun tipe pekerjaan yang harus diselesaikan. Sedangkan mudharabah muqayyadah memiliki batasan dalam melakukan suatu usaha dan batasan itu telah ditentukan oleh pihak shahibul mal. Nah, selanjutnya ada skema pembiayaan akad mudharabah. Seperti yang sudah dijelaskan, akad mudharabah itu terjadi ketika nasabah dan pemilik modal memiliki kesepakatan untuk membuat suatu usaha. Nah, nasabah yang memiliki keahlian dan
pihak yang memiliki modal itu akan bekerja sama untuk membangun suatu usaha, dan keuntungannya tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan akad. Di sini kesepakatan akad yang ditentukan adalah dibagi sama rata, yaitu 50% dan 50%. Jadi keuntungannya 50% untuk nasabah dan 50%-nya lagi untuk pemilik modal. Tetapi jika terdapat kerugian, pihak pemilik modal lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi kalau misalnya suatu usaha tersebut terdapat kerugian, maka pemilik modal 100% bertanggung jawab dalam kerugian tersebut. Nah, selanjutnya implementasi akad mudharabah. Dalam perbankan syariah, akad mudharabah digunakan pada produk pembiayaan atau pendanaan, seperti modal kerja ataupun investasi. Modal yang diberikan kepada nasabah juga secara bertahap, dengan tujuan agar pihak bank dapat dengan mudah dan mengawasi manajemen usaha tersebut. Dana dari akad mudharabah ini berasal dari simpanan tabungan berjangka atau dapat diambil dari deposito biasa atau deposito spesial yang dititipkan oleh nasabah pada usaha tertentu. Nah, pihak bank syariah juga harus transparan dan jujur dalam menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana mudharabah. Jadi, dalam penerapannya, modal yang diberikan oleh pemilik modal atau sohibul mal itu tidak langsung semuanya. Jadi secara bertahap agar dapat mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Nah, pembiayaan mudharabah bersifat produktif itu karena digunakan untuk mendukung usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, pemberdayaan usaha kecil ini adalah salah satu solusi untuk membuka lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran ataupun kemiskinan. Dengan demikian, mengingat karakter jenis usaha dan transaksionalnya yang pro rakyat bawah, lebih berkeadilan sosial karena tanpa bunga yang membelit menjadikan prinsip mudharabah menjadi urgen di tengah masyarakat, terutama bagi komunitas masyarakat Muslim di Indonesia, dan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor real yang menjadi indikator perekonomian negara. Jadi pada penerapan akad mudharabah dalam UMKM ini dapat membantu masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha karena dibiayai modalnya oleh si sohibul mal atau pihak bank. Jadi manfaat dari akad mudharabah ini dapat mengatasi tingkat pengangguran ataupun kemiskinan, dan juga untuk mengembangkan sektor real yang menjadi indikator perekonomian negara. Nah, yang terakhir ada contoh akad mudharabah. Di sini dicontohkan sohibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha konveksi selama 9 bulan dan memberikan modal sebesar 20 juta. Kedua pihak telah sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/70. 40% keuntungan untuk sohibul mal dan 70% untuk mudharib. Setelah mudharib menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha tersebut telah berkembang menjadi 35 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta. Nah, dari keuntungan akhir, modal akhir dikurangi modal awal, 35 juta dikurangi 20 juta, yaitu 15 juta. Maka sohibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 6 juta. 6 juta itu dari 40% dikali 15 juta atau keuntungannya. Dan sisanya sebesar 9 juta menjadi pihak mudharib. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.